Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, al mustami'in wal mustami'at, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kajian online. Dan seperti biasanya pada setiap malam Sabtu kita akan membahas Kitabun Nikah wat Talaq yang kita ambil dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar yang dikarang oleh sejumlah para ulama rahimahumullahu taala, di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan terkait dengan hak-hak yang khusus berkaitan dengan hak seorang istri dan hak-hak yang khusus berkaitan dengan hak seorang suami. Telah kita bahas dan rinci kedua belah pihak. Maka pada pembahasan yang berikutnya di sini disebutkan thalithan, perkara yang ketiga, al-huququl mushtarakah bainaz zawjaini, hak-hak yang berserikat di dalamnya antara suami dan istri. Yakni suami mendapatkan hal tersebut, istri juga mendapatkan hal yang sama, berserikat di dalamnya. Suami berkewajiban untuk menunaikan hak istri di dalam hal tersebut, demikian halnya seorang istri berkewajiban untuk menunaikan hak tersebut untuk suaminya. Nah, maka ini hak-hak yang berserikat antara kedua belah pihak. Dikatakan di sini, aghlabul huquqi al-madhi dzikruha huququn mushtarakah bainaz zawjaini. Mayoritas hak-hak yang disebutkan sebelumnya ini merupakan hak-hak yang memang berserikat antara suami istri. Jadi apa yang disebutkan sebelumnya dari hak-hak istri atau hak-hak suami, mayoritasnya itu adalah apa yang dibahas oleh para ulama terkait dengan al-huquq al-mushtarakah, hak-hak yang berserikat antara suami dengan istri. Wa bi khasah haqqul istimta', secara khusus terkait dengan hak al-istimta', yaitu hak untuk bersenang-senang, suami mendapatkan hal yang dia sukai dari istrinya, demikian pula sebaliknya seorang istri mendapatkan hal yang dia sukai dari suaminya. Nah, diantaranya adalah melakukan hubungan badan dan semisal daripada itu. Ini dari hakul istimta yang berserikat. Sebagaimana suami mendapatkannya, istri pun mendapatkan hal tersebut, dan mereka berhak untuk mendapatkan hal yang demikian, bersenang-senang dengan pasangannya. Wa ma yatba'uhu min huquq, demikian pula apa yang mengikutinya dari hak-hak yang lain. Wa kadza tahsinu kullin minaz zawjaini khuluqah, demikian pula kata Syekh, membaguskan akhlak untuk masing-masing suami dan istri. Sahibahu li sahibihi, kepada pasangannya. Ia memperbaiki akhlaknya
kepada pasangannya. Sebagaimana suami berhak mendapatkan akhlak yang terbaik dari istrinya, maka istri pun demikian. Dia berhak mendapatkan akhlak yang terbaik dari suaminya. Mushtarakah bainahuma, berserikat antara keduanya. Wa tahammul adahu wa musya'ar wa mu'asyaratuhu bil ma'ruf. Demikian pula dalam hal menanggung kekurangan atau bersabar di dalam memikul atau menanggung kekurangan antara kedua belah pihak masing-masing dari pasangannya. Karena seseorang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sebagaimana ketika kita mendapatkan pasangan hidup, entah seorang suami atau istri, maka padanya ada kelebihan dan padanya ada kekurangan. Tatkala dia melihat pada suaminya mungkin ada kekurangan-kekurangan, maka dia pun melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada suaminya. Demikian pula sebaliknya, tatkala dia melihat ada kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh istrinya, apapun itu, maka dia pun bisa melihat hal yang lain, yaitu kelebihan-kelebihan dari istrinya. Nah, maka kedua belah pihak bersabar dalam menanggung kekurangan kedua belah pihak, masing-masing pasangan. Karena biar bagaimanapun tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, mesti ada kekurangannya, mesti ada hal yang kurang darinya. Nah, disitulah kita, entah sebagai suami atau istri, dituntut untuk bersabar dalam hal tersebut. Jangan menuntut kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa mu'asyaratuhu bil ma'ruf. Demikian pula hak untuk mendapatkan mu'asyarah bil ma'ruf, yakni pergaulan dengan cara yang baik. Seorang suami berhak mendapatkan pergaulan dari istrinya dengan baik, demikian pula sang istri pun berhak mendapatkan pergaulan dari suaminya dengan cara yang baik pula. Fala yumatiluhu bihaqqihi. Ia tidak menunda-nunda untuk memberikan hak pasangannya. Wala yatakarrah libadlihi. Dan ia tidak menampakkan ketidaksukaannya tatkala menunaikan hak tersebut. Jangan sampai tatkala ia menunaikan hak pasangannya, ia tampakkan ketidaksukaannya. Ini tidak diperbolehkan. Naam. Wala yatba'uhu ada wa minnah. Dan tidak boleh dia ikutkan dengan hal tersebut dengan cara mengungkit-ungkit kejelekan atau kebaikan yang pernah dia lakukan, tidak pula menyakiti pasangannya. Ini tidak diperbolehkan. Mungkin karena bertengkar satu sama yang lainnya, sehingga terkadang seorang suami menganiaya istrinya dengan memukulnya secara membabi buta, atau seorang istri menyakiti hati suaminya dengan cara berlebih-lebihan. Demikian pula tidak boleh bagi mereka untuk mengungkit-ungkit kebaikan yang dia telah buat. Jangan sampai apa yang sudah berlalu diungkit-ungkitnya dalam rangka untuk menyerang pasangannya. Atau kejelekan-kejelekan yang sudah lama terjadi diungkitnya lagi. Harusnya apa yang telah berlalu biarkanlah berlalu. Apa yang jelek, apa yang kurang dan sudah termaafkan, maka jangan diungkit-ungkit lagi. Sebab mengungkit-ungkit hal tersebut ini akan semakin menambah keretakan dalam hubungan rumah tangga. Dan hal tersebut akan berakibat fatal dalam hubungan rumah tangga mereka. Maka tidak boleh ada ungkit-ungkitan terhadap perkara-perkara yang jelek, atau mengungkit kebaikan dirinya di hadapan pasangannya untuk menyerang pasangannya. Ini dari perkara yang tidak dibenarkan. Liqaulihi ta'ala, hal tersebut sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Surat An-Nisa ayat 19. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
di surat Al-Baqarah ayat 228. Kata Allah, walahunna mithlu alaihinna walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri, mereka memiliki hak semisal apa yang wajib atas mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada keluarganya. Maka ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Ibnu Abbas berkata ketika mengomentari ayat di surat Al-Baqarah ayat 227 tadi, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lahunna min husnis suhbah wal ishrah bil ma'ruf ala azwajihinna mislul ladzi alaihinna min at-ta'ah fima aujabahu alaihinna li azwajihinna. Kata Ibnu Abbas, dan bagi mereka para istri, ya, mereka berhak mendapatkan pergaulan yang terbaik, ya, perlakuan yang terbaik, hubungan yang terbaik dari suami-suami mereka. Nah, dan itu semisal apa yang menjadi kewajiban mereka para istri untuk mentaati suaminya pada apa yang Allah wajibkan atas mereka terhadap suami-suami mereka. Maka ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yakni sebagaimana para istri berhak mendapatkan pergaulan yang baik, mereka pun berkewajiban untuk menjalankan ketaatan mereka kepada suami-suami mereka, tentunya dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, kama yusannu lizauji, sebagaimana disunnahkan, dianjurkan bagi suami, imsaku zaujatihi, untuk mempertahankan istrinya, hatta ma'a karahatihi laha, walaupun ia tidak suka dengan istrinya. Mungkin muncul ketidaksukaan, apakah itu dengan bentuk fisiknya atau hal yang lain, ya, ia tetap dianjurkan untuk mempertahankan hal tersebut dan bersabar untuk hal itu. Ia tidak serta-merta melihat kekurangan istrinya, ia langsung mentalaknya, ya. Tapi ia bersabar, karena boleh jadi tatkala ia melihat hal yang ia tidak sukai dari istrinya, ia bisa mendapatkan kebaikan yang banyak dari sisi yang lain. Makanya Allah berfirman di dalam Quran di surat An-Nisa ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para istri-istri itu dengan pergaulan yang baik. Fa in karihtumuhunna, kata Allah, dan jika kalian benci dengan mereka, benci dengan istri-istri kalian, muncul kebencian itu dari dalam jiwa-jiwa kalian, maka kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, maka boleh jadi kalian benci terhadap sesuatu, padahal Allah menjadikan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, boleh jadi kita benci terhadap sesuatu yang mungkin ada pada istri kita, padahal di balik kebencian itu, di balik apa yang kita tidak sukai tersebut, ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang mungkin kita tidak tahu. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau di sini menyebutkan secara umum saja karena memang pembahasannya ringkas. Namun dari perkara yang penting disebutkan di sini, dari apa yang disebutkan pula oleh para ulama rahimahumullahu taala terkait dengan al-huququl mushtarakah baina zaujaini, hak-hak yang berserikat di dalamnya antara suami istri, yaitu at-tawasi bil haq wa ta'awun ala ta'atillahi wa tadhkir bi taqwallah, saling memberikan nasihat dalam kebenaran, tolong menolong dalam ketaatan, dan mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah.
Ini dari perkara yang penting, bahwa suami istri berhak mendapatkan hal yang demikian. Nasihat dari suaminya atau nasihat dari istrinya. Seorang suami jangan sampai merasa direndahkan ketika istrinya memberi nasihat. Begitu pula sebaliknya. Karena terkadang sebagian suami tidak suka manakala istrinya memberikan masukan kepada dirinya. Dia harus menerima hal yang demikian. Jangankan kita, Nabi sendiri SAW terkadang diberikan masukan oleh sebahagian istrinya. Itu kedudukan beliau sebagai seorang Nabi. Apalagi kita yang bukan Nabi, yang bukan siapa-siapa, tentu lebih berhak untuk mendapatkan masukan-masukan dari yang lainnya, terutama dari pasangan-pasangan kita. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian saling bekerja sama untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mengingatkan pasangannya untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Hal ini tentu saja berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan Allah menyatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling tolong menolonglah dalam menetapi kebenaran dan saling tolong menolonglah dalam menetapi yang namanya kesabaran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan mendoakan seorang laki-laki dan perempuan yang sangat taat beribadah kepada Allah, dan ia tidak mencukupkan hanya untuk dirinya, tapi dia juga memerintahkan kepada pasangannya. Kata Rasulullah, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal laili, yang dia berdiri di malam hari, fasalla, lalu dia salat malam, fa aiqadha thumma aiqadha imra'atah, lalu dia bangunkan istrinya, fasallat, maka istrinya pun salat, fa in abad, kalau dia enggan, istrinya tersebut enggan untuk bangun, nadhaha fi wajhiha, maka dia memercikkan air di wajah istrinya. Nah, didoakan rahmat oleh Nabi SAW. Demikian pula sebaliknya, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, yang dia bangun di malam hari, fasallat, lalu dia mengerjakan salat, thumma aiqadhat zaujaha, lalu dia bangunkan suaminya, fasalla, lalu suaminya pun salat, fa in aba, kalau suaminya enggan untuk bangun, nadhahat fi wajhihi, maka dia percikkan air ke wajah suaminya. Subhanallah, saling membantu dan bekerja sama untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh bagi mereka tatkala dinasehati, tatkala diingatkan, tatkala disuruh untuk beribadah kepada Allah, kemudian ia pun marah-marah kepada pasangannya. Terkadang sebagian orang kalau diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia pun marah dengan hal tersebut. Subhanallah, padahal itu bentuk perhatian besar seorang suami atau istri kepada pasangannya. Itu perhatian yang sangat besar. Bahkan itu lebih daripada perhatian ia dalam perkara dunia. Ini dalam perkara akhirat yang bisa mendatangkan apa? Yang bisa mendatangkan pahala dan keutamaan yang memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saling menasihati antara sesama mereka. Jikalau ada yang keliru, jangan dibiarkan. Jikalau ada yang salah, jangan didiamkan, tapi ditegur, diingatkan, disuruh, dilarang, agar tercipta suasana Islami dan betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dahulu wanita salaf, wanita-wanita salihah terdahulu dari kalangan ulama salaf, mereka ketika suaminya keluar untuk mencari nafkah,
Maka istrinya berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, fina, terhadap kami ini, wala ta'tina, dan jangan kau datangkan kepada kami, ya, rezeki-rezeki yang haram, harta-harta yang haram. Kenapa? Fa inna nasbir 'alal ju' fid dunya. Karena sesungguhnya kami mampu bersabar untuk menahan lapar ketika di dunia. Wala nasbir 'ala nari jahannam yaumal qiyamah. Tapi kami tidak mampu bersabar dengan neraka jahanam nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Ini nasihat seorang istri kepada suaminya ketika suaminya hendak pergi kerja. Diingatkan seperti itu. Ya, kami mampu bersabar untuk lapar, tidak masalah. Tapi kami tidak mampu untuk bersabar menahan api neraka jahanam. Subhanallah. Ini nasihat seorang istri kepada suaminya. Maka demikianlah, ya, hak-hak mereka yang dengan hal tersebut tentunya akan tercapai hubungan yang harmonis, hubungan, ya, rumah tangga yang baik antara sesama mereka, jikalau ada upaya saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya, menasehati antara satu dengan yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian juga yang diingatkan oleh para ulama, ya, terkait dengan hak yang mustarak berserikat antara suami dan istri adalah hendaknya mereka tajsidul mawaddah warrahmah, memelihara atau mewujudkan cinta dan kasih sayang fil hayati zaujiyah, dalam kehidupan berumah tangga. Pelihara rasa cinta dan kasih sayang itu. Ya. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seseorang tatkala dia menikah, yang mungkin sebelumnya dia tidak kenal siapa pasangannya, dia hanya tahu perangainya secara umum. Ini orang yang baik, ini orang yang saleh, ini wanita yang salihah, ini wanita yang menjaga kehormatannya. Tapi secara detail dia tidak tahu bagaimana sifat dan perangai pasangannya. Ya. Namun tatkala mereka telah menjalin hubungan, kemudian berlalu hari demi hari, mereka hidup bersama, maka dengan sendirinya akan tercipta rasa cinta dan kasih sayang itu. Ya. Dan itulah kecintaan yang sesungguhnya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, disangka oleh sebagian orang, mereka harus memupuk cinta sebelum pernikahan, sehingga mereka melakukan pacaran-pacaran yang diharamkan. Ya, kemudian setelahnya katanya kalau ketika itu cocok baru menikah. Dan tidak jarang, naudzubillah, terjadi hubungan-hubungan yang diharamkan, hubungan di luar pernikahan. Nah, tapi di dalam Islam, subhanallah, sangat indah. Ya, ketika mereka menikah, maka disitulah mereka merajut kasih sayang, menjalin cinta di antara sesama mereka. Nah, namun terkadang para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkadang rasa cinta itu bisa mulai pudar, rasa kasih sayang itu sudah mulai menipis. Ya, mungkin karena satu hal dan lain hal. Terkadang seperti itu. Maka kewajiban suami istri untuk tetap menjaga, memelihara rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan mereka. Nah, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Sesungguhnya hanyalah Allah merahmati dari kalangan hambanya orang-orang yang penyayang, orang-orang yang memberikan kasih sayangnya kepada saudaranya. Man la yarham la yurham, kata Nabi. Orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ya, orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dia lakukan sebab-sebab agar rasa cinta dan kasih sayang itu tetap bertahan. Tetap bertahan. Bagaimana caranya? Dengan memahami antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah, ada satu nasihat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, di mana Abu Darda
pernah berkata kepada istrinya. Ia mengatakan, "Idza ra'aitini ghadibat, idza ra'aitini ghadibtu faraddini, wa idza ra'aituki ghadba raddaituki, wa illa lam nastahib, wa illa lam nastahib." Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, apabila wahai istriku engkau melihat dariku dan aku sedang marah ketika itu, maka buatlah aku ridha dengan hal itu. Ya, buatlah aku ridha dengan hal tersebut. Jadi maksudnya, ya, berikanlah aku udzur, maaf dengan hal yang demikian. Sebagaimana aku ketika aku melihat engkau marah, aku pun ridha dan menjadikan engkau ridha dengan hal tersebut. Artinya aku memberi udzur kepadamu dengan hal itu. Ya. Karena apa jamaah sekalian? Biar bagaimanapun kita adalah manusia. Terkadang bisa marah. Nah, terkadang bisa marah walaupun bahkan kepada pasangan kita sendiri. Nah, namun kalau rasa marah ketika pasangannya marah kemudian disikapi dengan sikap-sikap yang kurang pantas, terkadang bisa dan lebih menambah menyulut emosi, ini yang akan bisa merusak hubungan dalam rumah tangga. Makanya kata beliau, wa illa lam nastahib. Sebab kalau tidak kita seperti itu, memahami satu sama lain, maka kita tidak akan bisa hidup bersama-sama. Subhanallah. Ini nasihat yang sangat penting, ya, untuk kita menjalin hubungan rumah tangga itu agar terus langgeng, terus tetap, ya, dan rasa cinta kasih sayang itu tidaklah memudar antara satu dengan mereka, bahkan semakin kerat, semakin kuat dan semakin erat hubungan di antara mereka. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari perkara yang juga diingatkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, ya, bahwasanya seseorang tatkala memberikan hak antara suami dan istri, di mana hak tersebut mushtarakah bainahuma, ya, di antara hal yang bisa mewujudkan hal yang demikian dan mereka berhak untuk mendapatkan hal yang demikian adalah badlu ats-tsiqah wa ihsanud dzan, yaitu dengan memberikan kepercayaan dan berbaik sangka kepada pasangan. Ya, jangan selalu berburuk sangka kepada pasangan kita. Ada sesuatu langsung dicurigai, tidak percaya dengan pasangannya, entah suaminya atau istrinya. Ini tidak boleh. Kenapa? Secara umum berprasangka buruk itu perkara yang diharamkan di dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sesungguhnya banyak berprasangka itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Ya, iyyakum wadh-dhanna fa inadh-dhanna akdzabul hadits. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari berprasangka. Karena berprasangka buruk itu, ya, adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Berprasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dari perkara yang kita ingatkan. Kemudian juga jamaah sekalian yang terakhir, yang juga diingatkan oleh para ulama terkait dengan al-mas'uliyah, tanggung jawab, ya, secara bersama-sama di dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Ya, dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Nah, di mana Rasulullah telah menjadikan setiap dari mereka, suami ataupun istri, sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua dari kalian pemimpin, kata Nabi, dan semua dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya tersebut. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya
dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya tersebut. Waral mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan seorang wanita juga adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya tersebut. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara yang diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullah, dari hak-hak yang berserikat di dalamnya antara suami dengan istri. Maka dengan ini selesai sudah terkait dengan hak-hak suami istri. 6, baik itu hak yang khusus untuk suami, hak yang khusus untuk istri, demikian pula hak yang berserikat antara mereka berdua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kaum muslimin rumah tangga yang penuh dengan cinta, kasih sayang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan-hubungan di dalam berumah tangga menjadi hubungan yang harmonis, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan sebab-sebab ini kita bisa meraih rumah tangga yang sehat, rumah tangga yang mendapatkan kebaikan dan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, dan apa yang telah kita ilmui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.